Saudara, senang sekali kali ini kita hadir dalam Serambi Topik. Seperti biasa, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Bicara terkait dengan Harian Serambi Indonesia, informasi-informasi penting hadir. Salah satunya adalah informasi terkait dengan pembunuhan di Aceh Barat Daya yang juga mengagetkan kita semua. Saya sapa terlebih dahulu Bung Bukhari M. Ali. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih sudah berhadir di studio Kompas TV hari ini. Ya. Sangat kaget juga melihat informasi di Harian Serambi Indonesia hari ini terkait dengan pembunuhan dua anak pejabat seperti itu, kemudian juga satu neneknya, berarti ada 3 korban. Ya, sudah lama tidak terdengar informasi ini, apalagi di pantai barat selatan seperti itu. Bagaimana informasi ini kemudian kita hadirkan, Bung? Iya, ini memang membuat orang tersentak ya, karena ini di luar akal sehat. Saya kira terjadi pembunuhan terhadap anak seorang kepala bidang di dinas PU Abdiya, yaitu kakak beradik, yang satu usia 12, yang satu 8 tahun, yang satu lagi 12 tahun. Dibantai oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian neneknya dia, mertua dari bapak pejabat ini juga dibantai. Berarti ada 3 orang di desa Medangara Abdiya, Kecamatan Abdiya. Ini memang sepanjang hari kemarin dan sampai tadi malam ini terus bergulir isu ini, dan semakin mengundang perhatian publik karena tidak tahu masalahnya apa, kenapa menjadi korban ini. Karenanya kita mencoba memfollow up kasus ini menjadi headline di Serambi Indonesia, karena kita anggap ini kasus besar perencanaan pembunuhan terhadap seorang keluarga ini, Bung Rosi. Oke, sudahkah dari informasi yang kita terima, sudahkah dapat informasi kira-kira siapa pelaku dari pembunuhan ini sendiri, Bung? Belum, polisi belum sepatah kata pun belum mengeluarkan statementnya, karena mungkin sedang bermain kucing-kucingan bisa saja dengan pelaku. Mungkin polisi bekerja terus, ya. Saya yakin begitu, tapi tidak diungkap dulu kepada pers. Bermacam isu, mungkin ada persoalan cepat berkembang juga isu ya, apalagi karena beliau juga dikenal sebagai seorang pejabat di lingkup pemerintahan Abdiya seperti itu. Iya, betul. Ya, makanya dikait-kaitkan yang tentu belum tentu seperti itu. Tapi ya kalau kita lihat misalnya perampokan juga sepertinya nggak masuk akal ya, karena itu kan terkunci ke dalam. Posisi rumahnya terkunci ke dalam, kemudian kendaraan sepeda motor juga ada di dalam. Jadi kalau perampokan kan mestinya pintunya terbuka ya. Kemudian dibawa lari mungkin harta benda ini. Tertutup dalam dari mana masuk ini belum diketahui. Sampai kemudian Harian Serambi Indonesia menurunkan informasi ini belum didapat statement dari kepolisian pun tidak ada ya, Bung. Oke, baik. Ini juga masih tetap juga ditunggu Harian Serambi Indonesia Running News terkait dengan informasi ini sendiri. Informasi lain adalah terkait dengan terpilihnya Profesor Muslim Ibrahim sebagai Ketua MPU Aceh. Untuk kesekian kalinya, ya sempat mengundurkan diri, beliau juga meletakkan jabatan jadi anggota saja, kemudian terpilih lagi. Ini bagaimana kemudian informasi ini dihadirkan, Bu? Iya, ini mungkin yang kedua untuk beliau ya. Dulu juga pernah 2 kali, kemudian setelah itu Pak Ghazali Muhammad Shah, kemudian Pak Ghazali Muhammad Shah meninggal dunia pada posisi jabatan sebagai Ketua MPU. Kemudian dia menjabat sebagai semacam PLT gitu. Kemudian kemarin terpilih kembali menjadi Ketua MPU untuk amanat dari ini. Saya kira ini sebetulnya tidak ada yang baru, tapi kita menyampaikan selamat kepada Pak Muslim yang dia ternyata memang diterima di antara banyak anggota yang lain. Sosok Pak Muslim Ibrahim sendiri menurut catatan redaksi, Iya, dia orang yang sangat low profile ya. Ilmunya sangat dalam, tapi tidak nampak sombong dan sebagainya. Dia juga tamatan dari luar negeri ya, dari Al Azhar di Kairo. Dia ahli fikih. Ini mungkin salah satu yang menjadi pilihan dari para anggota, karena kan MPU ini banyak mengeluarkan fatwa yang ada hubungannya dengan itu. Saya kira sangat cocoklah dia memimpin kembali Bung Dosi. Menarik sekali, di tengah juga berbagai
hal permasalahan keumatan yang juga harus diselesaikan seperti itu. Yang tidak kalah menarik ini terkait dengan informasi yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat terkait dengan vonis pelaku liwat yang kabarnya juga sudah ditetapkan hukumannya. Ini bagaimana kemudian diinformasikan? Ini hukumannya justru lebih berat dari tuntutan jaksa ya. Kalau jaksa sebelumnya menuntut 80 kali cambuk, kemudian hakim memvonis 85 kali cambuk. Dan direncanakan mereka akan dieksekusi, dicambuk itu sebelum Ramadan ini. Tapi tanggalnya masih dipilih kapan. Dan ini Bung Dosi akan menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang memalukan seperti ini. Ini kan kasus pertama ya, betul, Bung ya? Yang terungkap ya? Ya betul. WH ini yang pertama. Dan akan menarik juga, ini kan sempat intervensi dari pihak asing. Ya, ini yang menarik. Minta ini dianggap pelanggaran HAM. Ya, cuma ini kan daerahnya, kita kan daerah syariat Islam. Saya kira hakim tidak peduli dengan itu, malah dia memvonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Anda lihat setelah vonis ini, apakah kemudian juga ada terlihat ada statement-statement dari luar Aceh sendiri terkait dengan vonis ini? Sementara belum muncul. Tapi kemungkinan muncul besar sekali. Apalagi nanti saat eksekusi dilakukan, ini akan ramai. Tapi ya ini adalah daerah Aceh, ini daerah syariat. Saya kira semua orang harus menghormatinya juga. Hukum di sini. Terima kasih Bung Mukhari atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.